Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita berpikir, bagaimana jika nama kita sudah tertulis di buku kematian sementara kita masih hidup? Masih bisa tersenyum, masih bisa berbicara, masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa, tetapi di sisi Allah, ajal kita sudah ditentukan, tinggal menunggu waktu untuk dijemput. Seringkali kita menjalani hidup seakan-akan kematian itu masih jauh. Padahal tidak ada seorang pun yang tahu kapan saat terakhirnya di dunia ini. Bisa jadi, seseorang pergi tidur dengan tenang, tetapi tak pernah bangun lagi. Atau ada yang berencana melakukan sesuatu esok hari, tetapi takdir berkata lain, hari ini adalah hari terakhirnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, setiap umat memiliki ajal. Apabila ajalnya telah datang, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula dapat memajukannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Ayat ini menjadi pengingat bahwa takdir kematian sudah ditulis sejak sebelum kita dilahirkan. Tidak ada yang bisa menundanya, tidak ada yang bisa menghindarinya. Jika ajal sudah tiba, kekayaan, kesehatan, bahkan kekuatan sekalipun tidak akan mampu menolaknya. Yang lebih mengerikan, ada orang yang secara fisik masih hidup, tetapi dalam catatan takdir, ajalnya sudah dekat. Ia masih bisa berjalan, berbicara, dan beraktivitas, tetapi sebenarnya hitungan mundur hidupnya sedang berlangsung. Lalu, apakah ada tanda-tanda bahwa seseorang sudah berada di ambang kematian? Bagaimana agar kita bisa mempersiapkan diri dan meminta kematian yang baik? Mari kita bahas bersama. Hidup di ambang kematian. Kematian adalah kepastian yang tak bisa dihindari oleh siapapun. Allah berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 57. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ajal bukanlah sekadar kemungkinan, melainkan sebuah ketetapan. Setiap detik yang berlalu membawa kita semakin dekat dengan kematian, meskipun kita tidak pernah tahu kapan waktunya tiba. Bisa jadi, saat ini kita masih bernapas, berbicara, dan menjalani aktivitas seperti biasa, tetapi di sisi Allah, nama kita sudah tertulis sebagai orang yang akan segera berpulang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa sejak janin berusia 120 hari dalam kandungan, Allah telah menetapkan 4 hal baginya, rezekinya, amalannya, kebahagiaannya, dan ajalnya. Artinya, sejak sebelum kita lahir, waktu kematian kita sudah ditentukan. Tidak ada yang bisa mempercepat atau menundanya. Jika Allah sudah menetapkan seseorang akan wafat di usia tertentu, maka seberapapun ia berusaha menjaga kesehatannya, ajal tetap akan datang tepat pada waktunya. Seringkali kita merasa bahwa kematian masih jauh, padahal jaraknya bisa lebih dekat dari yang kita kira. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang di antara kalian ada yang mengerjakan amalan ahli surga, hingga jarak antara dia dan surga tinggal sehasta. Lalu ketetapan takdir mendahuluinya, maka dia melakukan amalan ahli neraka dan masuk neraka. Dan sesungguhnya seseorang di antara kalian ada yang mengerjakan amalan ahli neraka, hingga jarak antara dia dan neraka tinggal sehasta. Lalu ketetapan takdir mendahuluinya, maka dia melakukan amalan ahli surga dan masuk surga. Hadis, riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberikan pelajaran penting bahwa tidak ada jaminan bagi seseorang akan mengakhiri hidupnya dalam keadaan baik. Bisa jadi, hari ini kita rajin beribadah, tetapi di akhir hidup, kita malah tersesat. Sebaliknya, ada orang yang mungkin saat ini jauh dari Allah, tetapi sebelum ajal menjemput, ia mendapat hidayah dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Itulah mengapa kita harus terus beristiqamah dalam keimanan, karena akhir kehidupan kita belum tentu seperti yang kita bayangkan. Lebih dari itu, ada orang-orang yang secara fisik masih hidup, tetapi sejatinya sudah mati dalam arti spiritual. Mereka hidup tanpa arah dan tujuan akhirat, hanya terfokus pada dunia dan kesenangan sesaat. Allah menggambarkan mereka dalam firman-Nya. Mereka memiliki hati,
tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata, tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka memiliki telinga, tetapi tidak digunakan untuk mendengar peringatan. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Ayat ini menjadi peringatan bagi kita semua. Ada manusia yang diberi akal, tetapi tidak mau merenungkan kebesaran Allah. Mereka memiliki mata, tetapi tidak melihat tanda-tanda kebenaran. Mereka memiliki telinga, tetapi enggan mendengar nasihat dan peringatan. Jika sudah demikian, maka mereka seperti mayat berjalan, hidup di dunia, tetapi ruhnya mati karena jauh dari petunjuk Allah. Jika kita menyadari bahwa kematian bisa datang kapan saja, sudahkah kita mempersiapkan diri? Berapa banyak orang yang pagi ini masih sehat, tetapi sore harinya sudah menjadi jenazah? Berapa banyak orang yang pergi bekerja seperti biasa, tetapi tak pernah kembali ke rumah? Kematian sering datang tiba-tiba, tanpa peringatan. Maka, jika hari ini adalah hari terakhir kita di dunia, sudah siapkah kita menghadap Allah? Oleh karena itu, kita tidak boleh merasa aman dan menunda-nunda perbaikan diri. Hidup ini singkat, dan waktu terus berjalan tanpa bisa dihentikan. Maka, marilah kita memanfaatkan setiap detik untuk mendekatkan diri kepada Allah sebelum semuanya terlambat. Tanda-tanda seseorang akan meninggal. Kematian adalah misteri yang hanya Allah ketahui waktunya. Namun, dalam perjalanan hidup manusia, ada tanda-tanda yang kerap muncul sebelum ajal menjemput. Tanda-tanda ini tidak selalu terjadi pada setiap orang, tetapi banyak pengalaman dan kesaksian menunjukkan bahwa seseorang yang akan wafat sering mengalami perubahan tertentu. Salah satu tanda yang sering terlihat adalah perubahan sikap dan kebiasaan secara tiba-tiba. Ada orang yang mendadak lebih rajin ibadah, seperti lebih sering ke masjid, memperbanyak sedekah, atau lebih banyak membaca Al-Quran, seolah-olah hatinya dipanggil untuk mendekat kepada Allah. Sebaliknya, ada juga yang tiba-tiba berubah menjadi lebih lalai, meninggalkan salat, menjauhi kebaikan, dan semakin tenggelam dalam maksiat. Perubahan ini seringkali dirasakan oleh keluarga dan orang-orang terdekatnya. Selain perubahan sikap, firasat kuat akan kematian juga sering dialami oleh seseorang yang akan wafat. Beberapa orang merasakan firasat aneh, seolah mendapat pesan dari alam gaib bahwa ajalnya sudah dekat. Ada yang bermimpi bertemu dengan orang-orang yang telah wafat, bahkan dalam mimpi itu mereka seakan diajak atau diberi pesan tertentu. Ada juga yang secara spontan berbicara tentang kematian, seakan mereka sudah tahu bahwa waktunya tidak lama lagi. Banyak kisah nyata yang menceritakan orang-orang yang sebelum wafat, tiba-tiba meminta keluarga untuk tidak bersedih jika dia pergi atau berbicara tentang kematian dengan sangat tenang. Secara fisik, ada beberapa perubahan yang sering terjadi pada seseorang menjelang kematiannya. Tubuhnya menjadi lebih pucat dan lemas, meskipun tidak ada penyakit serius. Tangan dan kaki mulai terasa dingin, yang merupakan tanda bahwa sirkulasi darah mulai melemah. Nafsu makan dan minum pun mulai hilang, seakan tubuh tidak lagi membutuhkan asupan duniawi. Pandangan seringkali menjadi kosong dan tidak fokus. Bahkan beberapa orang terlihat seperti melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Ada juga yang tiba-tiba merasakan beban berat di tubuhnya, sulit bergerak, atau sulit berbicara, meskipun secara medis tidak ditemukan penyebabnya. Selain perubahan fisik, seseorang yang akan wafat juga seringkali merasa ringan terhadap urusan dunia. Mereka tidak lagi tertarik dengan harta, pekerjaan, atau rencana masa depan. Fokus mereka lebih kepada kehidupan setelah mati, lebih banyak menyendiri, merenung, dan berbicara kepada Allah. Beberapa orang bahkan mulai menyelesaikan urusan mereka, seperti melunasi utang, meminta maaf kepada orang lain, atau menyampaikan pesan terakhir kepada keluarga. Seolah-olah mereka tahu bahwa waktunya tidak lama lagi. Hal lain yang seringkali dilaporkan oleh keluarga adalah munculnya bau harum atau bau busuk sebelum ajal. Ada kesaksian dari keluarga bahwa orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah seringkali mengeluarkan aroma wangi dari tubuhnya setelah wafat.
Sebaliknya, ada juga yang mengalami bau tidak sedap, terutama jika semasa hidupnya penuh dengan kemaksiatan. Meskipun ini tidak selalu terjadi, banyak kejadian yang menjadi pengingat bagi kita tentang bagaimana akhir kehidupan seseorang bisa membawa tanda-tanda tertentu. Di sekitar orang yang akan wafat, terkadang juga terjadi kejadian-kejadian aneh. Ada burung atau hewan lain yang bertingkah tidak biasa di sekitar rumahnya. Suasana tiba-tiba menjadi lebih sunyi, atau udara terasa lebih berat. Beberapa orang juga melaporkan melihat cahaya atau mendengar suara-suara yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Namun, semua tanda-tanda ini tidak selalu menjadi kepastian bahwa seseorang akan segera wafat. Tidak semua orang mengalami tanda-tanda ini sebelum kematiannya, dan ada juga yang mengalami tanda-tanda ini tetapi masih diberi kesempatan hidup lebih lama oleh Allah. Intinya, kita harus selalu bersiap kapan saja, karena kematian bisa datang tanpa peringatan yang jelas. Yang terpenting bukanlah mengetahui tanda-tanda kematian, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan keadaan husnul khatimah. Cara meminta kematian yang baik, husnul khatimah. Husnul khatimah bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, melainkan merupakan hasil dari kehidupan yang penuh dengan kebaikan dan keistiqomahan dalam beribadah. Salah satu cara utama untuk mencapainya adalah dengan memperbanyak taubat dan istighfar. Kita tidak tahu kapan ajal akan datang, dan taubat yang benar adalah taubat yang dilakukan dengan menyesali dosa-dosa yang telah kita perbuat, berhenti dari perbuatan tersebut, berjanji untuk tidak mengulanginya, dan jika dosa kita berkaitan dengan hak orang lain, kita harus meminta maaf atau mengembalikan hak mereka. Selain itu, menjaga salat dan ibadah dengan khusyuk sangat penting. Salat adalah ibadah pertama yang akan dihisab di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang akhir ucapannya adalah La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga." Hal ini menunjukkan betapa pentingnya mengingat Allah dalam setiap keadaan. Dengan menjaga salat dan beribadah dengan khusyuk, kita bisa berharap wafat dalam keadaan yang baik dan diterima oleh Allah. Tidak kalah penting, kita juga harus berusaha untuk hidup dalam ketaatan hingga akhir hayat. Banyak orang yang terlihat baik di awal hidupnya, namun berakhir buruk karena kelalaian di akhir hidupnya. Dan sebaliknya, ada orang yang berubah di ujung hidupnya dan berakhir dengan husnul khatimah. Oleh karena itu, kita tidak boleh merasa aman dan selalu berusaha untuk terus memperbaiki diri, menjaga amalan, dan selalu bertobat. Memaafkan dan meminta maaf kepada orang lain juga merupakan hal yang sangat penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk segera meminta maaf kepada orang yang kita sakiti, karena di akhirat nanti tidak ada lagi harta untuk menebus dosa. Sebelum tidur, sebaiknya kita membersihkan hati dan memaafkan orang lain, agar kita bisa meninggal dalam keadaan hati yang bersih dan tenang. Memperbanyak sedekah dan amal jariyah juga merupakan cara yang sangat baik untuk memastikan husnul khatimah. Sedekah jariyah adalah amalan yang akan terus mengalir meskipun kita sudah tiada. Ini adalah investasi yang tidak terputus dan akan terus memberi pahala kepada kita setelah kita meninggal. Al-Quran juga harus menjadi bagian penting dalam hidup kita. Membaca dan mengamalkan Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya." Biasakan untuk membaca Al-Quran setiap hari, serta memperbanyak doa agar diberikan husnul khatimah. Doa yang bisa kita amalkan adalah doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umur kami di akhirnya, sebaik-baik amalan kami di penutupnya, dan sebaik-baik hari kami adalah hari ketika kami bertemu denganmu. Dengan menjaga amalan-amalan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kematian yang baik dan husnul khatimah di sisi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kisah nyata orang yang meninggal dengan tanda-tanda ajaib. Kisah-kisah tentang orang yang meninggal dengan tanda-tanda ajaib seringkali menjadi pengingat bahwa kematian bisa datang dengan cara yang penuh hikmah. Beberapa orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, kematian yang baik,
mengalami tanda-tanda yang menunjukkan kedamaian dan keberkahan sebelum ajal menjemput. Misalnya, ada yang terlihat tersenyum atau mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illallah, dengan jelas sebelum meninggal, yang menjadi indikasi bahwa mereka meninggal dalam keadaan baik dan diterima amalannya. Selain itu, ada juga yang mengalami pengalaman luar biasa, seperti terus berzikir dengan lancar, tanpa disadari atau merasa ringan hati menjelang wafat. Beberapa bahkan melaporkan mimpi bertemu orang-orang yang telah meninggal, atau melihat taman surga, yang bisa menjadi tanda bahwa mereka akan berakhir dengan husnul khotimah. Namun, tidak semua orang mengalami kematian yang baik. Beberapa orang yang terperangkap dalam dosa besar dan tidak sempat bertaubat seringkali meninggal dengan tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Ada yang melaporkan mimpi buruk atau merasa cemas, bahkan terjatuh dalam mimpi, yang bisa menjadi pertanda bahwa mereka akan menghadapi kematian dengan ketakutan dan penyesalan. Kisah-kisah ini mengingatkan kita bahwa kematian adalah takdir yang tidak dapat dihindari. Namun kita dapat mempersiapkan diri dengan memperbaiki amal ibadah dan menjaga hati kita, agar selalu bersih dari kebencian dan penyesalan. Kematian bukan hanya tentang bagaimana kita mati, tetapi bagaimana kita hidup, karena kehidupan yang baik akan membawa kita pada kematian yang baik pula. Sahabat Islamic Reminder yang dirahmati Allah, hidup kita di dunia ini sangatlah singkat dan penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan waktunya tiba untuk menghadap Allah. Mungkin hari ini kita merasa sehat dan baik-baik saja, tetapi kita tidak pernah tahu apakah kita masih diberi waktu hingga esok hari. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan setiap detik hidup kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Jangan biarkan hidup kita berlalu tanpa makna. Setiap amalan kita, sekecil apapun, akan dihitung oleh Allah. Jangan menunda taubat, jangan menunda berbuat baik, karena bisa jadi waktu yang kita punya tinggal sedikit. Saat kita melihat seseorang yang sudah pergi, ingatlah bahwa kita juga akan menghadapnya suatu saat nanti. Apa yang telah kita persiapkan untuk itu? Kematian bisa datang kapan saja, dan kita semua ingin meninggal dengan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik dan diterima oleh Allah. Oleh karena itu, mari kita terus berdoa, berusaha memperbaiki diri, dan memperbanyak ibadah kita. Jangan tunggu sampai terlambat. Bagikan video ini kepada orang-orang terdekatmu, agar kita semua bisa saling mengingatkan satu sama lain tentang pentingnya mempersiapkan kematian dengan hati yang bersih dan amal yang baik. Semoga kita semua diberikan kematian yang baik, husnul khatimah, dan ditempatkan di surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.